Jangan hidup untuk disukai banyak orang, tapi hiduplah untuk bisa menolong banyak orang. Dulu gue mikir gue pengen jadi orang yang bisa disukai sama semua orang. Ya sampai gue nggak menghargai bahkan waktu gue sendiri. Contoh, gue nggak enakan dulu. Tim ini ada acara ini, gue datang. Tim ada ini, gue datang. Gue nggak menghargai diri gue sendiri. Gue pilih jadi people pleaser, senengin semua orang. Tapi gue sadarin itu nggak ada ujungnya. Jadi gue bukan menargetkan diri gue jadi orang yang ibaratnya disukai sama banyak orang. Tapi gimana caranya gue jadi orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Kalau orang banyak nggak suka sama gue, tapi gue itu bermanfaat untuk banyak orang, itu nggak masalah ya. Gue ngomong dengan tegas seperti ini, gue ngomong fakta yang tegas, namun banyak yang nggak seneng, tapi banyak yang terbantu dan merasa bermanfaat untuk mereka, tugas gue udah selesai di sana. Untuk Timotius 17 tahun, ya, jangan takut untuk dibenci orang, karena di ujungnya, ya, kebenaran itu akan selalu menang. Nah, ini gue akan ngomong juga nih, karena gue dulu masih kecil tuh gue ngincar quick win, ya kan? Waktu gue nge-golin deal, waktu gue masih punya agency itu yang penting gol dulu, ya. Bisa atau enggaknya urusan belakangan. Gue nggak main game yang endurance, yang tahan lama. Gue kayak kontrak 3 bulan gas. Gue nggak mikir, serakah soalnya kan. Gue mikir kalau kontraknya cuma 3 bulan nih, next bulan keempat gue bisa mahalin nih. Dulu gue mikir quick win, gue mau uang cepat. Gue nggak mikir endurance ya. Padahal kalau gue kerjain dengan baik aja, semampunya gue dengan harga yang oke, kalau gue dipakai sama dia terus, kita nggak tahu orang ini bisa kasih gue referensi ke siapa, mulut ke mulutnya seperti apa. Reputasi itu bukan sesuatu yang gue paham dulu ya. Jadi gue cuman kejarnya quick win. Tapi gue paham gamenya sekarang itu bukanlah kaya dengan cepat, tapi yaitu endurance. Uang itu bisa datang dan bisa hilang. Gamenya di dunia ini, ketika lo bikin uang, contoh seperti gue sekarang, ini bukan cuma untuk bikin uang lebih banyak, tapi gamenya adalah mempertahankan uang yang lebih sulit. Namanya endurance di sini. Jadi enduring wealth, jadi harta yang bertahan lama. Kadang nggak banyak. Orang yang bisa tahanin harta, itu bahkan lintas generasi. Satu kehidupannya aja banyak kan udah habis semua. Antara kena kasus, kena yang lain. Nah, di sini gue belajar. Nggak penting quick win. Mungkin ada orang yang bisa bikin duit lebih cepat dari gue, pakai cara yang ilegal. Tapi gue tahu reputasi cuma datang sekali. Jadi jangan cari quick win, tapi cari endurance. Jangan remehkan kekuatan dari sabar. Di investasi pun zaman dulu gue nggak sabar. Ya ketika gue lihat saham nih, gue lihat ini ada corporate action yang mantap, gue hajar terus pokoknya. Gue nggak sabaran orangnya. Ya gue ngeliat ada opportunity dikit, gue hajar. Ada orang tawarin ini, yes ya gue ikut. Akhirnya rugi, dan rugi. Sedangkan kalau gue sabar, contoh seperti sekarang. Ya. Apakah gue tidak bisa men-trade opportunity yang gue tahu dengan network yang gue punya? Bisa sekali. Tapi gue pilih sabar. Gue main di game yang long term. Gue nggak perlu trading yang kecil-kecilan. Gue lihatnya semuanya jangka panjang. Apa yang gue bisa lakukan, ya, yang gue bisa use capital gue untuk sesuatu yang sangat jangka panjang. Time horizon gue, ini bedanya orang sukses sama enggak. Orang yang luar biasa sukses, dan enduring wealth ya gue bilangnya, yang gue ngobrol ya. Mereka tuh horizonnya nggak cuma 1-2 tahun. Mereka horizonnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lihat ke depan, jauh. Sukses jati itu bukan berapa harta yang lu punya, tapi berapa yang lo bisa bantu orang lain. Percuma ya, orang kaya, gue ada beberapa lihat orang kaya ya, yang akhirnya pelit, ya dia cuma mau diri sendiri, dan akhirnya dunia yang ngambil itu semua dari mereka. Gue percaya dunia ini ada kekuatan kosmik ya, yang ada di dunia ini. Ketika lo bikin sesuatu yang baik di dunia ini, lo akan diberikan sesuatu yang baik. Banyak orang kaya dia kokop duitnya, akhirnya apa? Dia kesandung kasus, ya kan, cuma dia taruh di rumah kan ratusan miliar begitu, akhirnya kena hilang duitnya. Sedangkan orang yang bikin duitnya sungguh-sungguh, pelan-pelan, banyak yang lihat gue itu instan sampai sekarang. Itu teman-teman bisa lihat progresnya. Itu bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Ya, jadi nggak ada di dunia ini yang instan. Ketika gue dulu selalu terobsesi jumlah harta yang gue punya, sekarang gue terobsesi berapa banyak manusia yang gue bisa bantu. Itulah kenapa gue bikin ini. Jangan terlalu bangga terhadap pencapaiannya lu belum mengerti maknanya. Nah, ini mungkin banyak yang bingung. Karena dulu waktu gue baru mulai, ketika gue sukses sedikit, wah gue malah lebih pengen kelihatan sukses dibanding sukses beneran gitu. Kadang lu tuh belum ngerti makna dari milestone yang lu capai. Karena di setiap lu naik bukit di kehidupan, itu selalu ada cobaannya. Jadi ketika lu udah naik gunung, di depan lu mau naik lagi, itu ada beruang biasa di situ. Jadi jangan keburu selebrasi dulu, sabar dulu. Ya tenang aja, tenang. Nah itu yang gue dari dulu, itu mungkin baru tahun lalu nih, gue ibarat tobatnya nih baru tahun lalu. Gue setiap kali menang sedikit, wah gue pengen tunjukin dunia bahwa gue tuh pemenang. Tapi itu semua fana teman-teman, itu semua nggak penting dan nggak perlu dilakukan. Tundukin kepala lu ke bawah dan lanjut jalan, karena masih ada beruangnya. Jadi jangan selebrasi yang lu belum paham. Sukses tuh selalu ada bayaran ya. Setiap kali lu capai sesuatu selalu ada bayarannya. Semakin lu tinggi, ya, semakin lu waspada. Makin lu tinggi daki gunung, itu ibarat gunung tuh makin licin. Kalau gue di gunung, ini gunungnya udah licin. Orang bilang kan makin tinggi pohon itu makin anginnya ini. Tapi itu menurut gue lebih gampang digambarin pakai gunung. Kalau gue mendaki gunung, ini gunung gue udah gunung es.
Sekali gue kepleset, gue jatuh dan gue mati. Nggak cuma itu. Banyak yang dari bawah belum nyampe ke atas sudah lempar-lemparin gue pakai tombak gitu. Jadi lu harus waspada ya. Jangan euforia. Ini masih masuk ke nomor 10 sebenarnya. Jangan lu terlalu euforia, santai aja, waspada, lihat kanan kiri depan belakang. Lihat siapa yang beneran temen lu. Karena banyak temen di saat lu seneng. Tapi di saat lu nanti mulai susah, lu akan lihat siapa teman-teman yang mau ngulurin tangannya ke lu. Banyakan tuh ikut tim hore, gue sebutnya. Bahkan circle terdekat lu tuh tim hore. Nanti akan ada satu, ada dua yang beneran bantu lu di saat lu kesulitan. Mereka yang ngulurin tangannya nih, gue bantu. Kalau kita kepleset atau kita kepleset itu berdua. Tapi nggak banyak ya. Mungkin cuma 3 orang, 2 orang, atau bahkan cuma keluarga lu, mak, bapak lu mungkin yang masih peduli sama lu. Jadi nggak sebanyak itu orang yang peduli sama lu. Jangan jadi yes man. Gue dulu yes man. Semua opportunity gue yesin. Sampai akhirnya gue nggak fokus dengan tujuan gue sendiri ya. Lebih perbanyak untuk Timothy umur 17 tahun kalau nonton ini, perbanyak bilang enggak ya. Datang ke nikahan kalau lu nggak pengen, bilanglah enggak. Jangan lu bilang yes, 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 yes. Tujuan akhir lu untuk bantu banyak orang ini jadi apa namanya ke distraksi. Jangan biarin ego lu itu dipuji sama semua orang sampai lu nggak bisa dengar kritik. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya ke orang yang punya dua, gue sebutnya. Uang ya dan fame. Orang yang punya uang dan fame itu kayak gua mungkin 2 tahun lalu, itu besar kepalanya mampus. Ketika besar kepalanya mampus, orang dengerin gua merasa gua yang paling dewa. Lewat kuping kanan keluar di kuping kiri. Gua nggak pernah mau dengerin orang, karena gua mikirnya ya lu udah ngapain di umur gua. Gua selalu mikirnya seperti itu. Tapi kadang ada hal yang lu nggak tahu, yang orang lain tahu. Yang orang yang udah lihat hidup lebih lama, orang yang sudah lebih bijak ngeliat hidup, itu paham betul ya apa yang gue sebut di sini. Jadi jangan sampai ego lu tuh terus dipuji, dipuji, dan dipuji. Karena pride seorang manusia itu biasa ujung dari kehancurannya. Ya, ketika manusianya itu prideful, kalian banyak yang kira mungkin gue di kamera ini terkesannya sombong dan lain-lain. Tapi kalau kalian paham, ya itu adalah semua karakter yang gue bangun. Untuk yuk masyarakat Indonesia sadar. Kalau kalian banyak ketemu orang, pernah ketemu gue di dunia nyata, kalian tahu itu sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat biasanya di sini. Ini aja kalian berbeda, kan semuanya bisa gue atur sesuai apa yang gue mau. Lu tidak bisa judge seseorang di depan kamera itu seperti lu ngejudge aktor di film. Dan ini kita akan ngomong, karena ini adalah nasihat yang paling jujur dari hati gue kalau gue mau ngomong ke Timothy yang 17 tahun. Biar gue selamatin dia gitu. Tapi sebenarnya kalau gue disuruh balik pun nggak ada yang mau gue ubah. Karena semua pengalaman gue ini yang gue share ke lu semua, itu biar lu nggak mengalami lubang yang sama yang gue jatuh. Ini semua pengalaman yang pernah bikin gue jatuh. Mungkin gue nggak jelasin beberapa poin terlalu panjang, karena gue pengen kalian bisa interpretasi sendiri maksud gue itu apa.